Saudara-saudaranya. Oh, Grace. Ya, salam Bu Jajuk, selamat malam. Apa kabar Bu Jajuk? Oh ya, makanya tadi ini kok mati Pak John. Saya baru bisa ini nyala tadi. Oh Pak ya. John baru bicara. Sudah ya, mulai Pak John? Ya, kita bisa mulai ya ibadah kita. Ya, silakan Bu Ya. Jajuk. Mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus. Ya. Amin. Kepada Ibu Jajuk dipersilakan. Ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, Shalom. selamat Apa malam. kabar Shalom. malam ini? Kita percaya Tuhan hadir dan melawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat, ajaib akan terjadi malam ini. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap pertolongan kuasa mujizat kesembuhan? Amin. Kita percaya kita semua sudah menerimanya. Sudah Amin. menerimanya. Yes. Lambaikan tangan dan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus adalah batu karangku. Amin. Tuhan Yesus batu karangku. Amin. Yes. Dan saya akan membacakan susunan acara ibadat online CLCC Zoom malam ini, Jumat 3 November pukul 7 malam dan pukul 8 malam Hong Kong, pukul 1 Jerman, Nederland. 1. Host Ibu Jajuk Koswandi Surabaya. 2. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan 4. Doa prophetik Ibu Rosalin Tikualu dari Jerman. Dan 5. Pengumuman Bapak Buri Tikualu dari Jerman. Dan 6. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan ke-7 selesai. Mari kita sama-sama mulai ibadah ini dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih pada malam ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan dalam acara ibadat Zoom ini Tuhan. Tuhan, bila kami hati yang benar dan Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan penyembahan dan pujian kami Tuhan. Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John Sarbunan untuk mulai pada ini. Ya, terima kasih. Host kita yang luar biasa, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita malam ini. Shalom teman-teman semua yang sudah hadir, Bu Weli Hukubun, Bu Rosalin, Pak Ferry. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya, kita naikkan pujian ini sama-sama bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Kami perlu Engkau hadirat Tuhan memenuhi kami semua di malam hari ini. Oh terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Mu yang datang dengan segenap hatinya.
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari bersama-sama kita angkat suara di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku tampak hanya kemuliaan-Mu. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan mampu dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Di hadapan Tuhan kita berkata bersama-sama, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, mari katakan bersama, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku datang sujud menyembah-Mu Yesus. Amin Tuhan, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari katakan sama-sama, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu,
sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Mari angkat suara bagi Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami malam ini. Dalam nama Yesus Tuhan yang baik, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Raja yang lain selain Yesus yang kami sembah. Oh Yesus Tuhan, di hadapan-Mu kami datang sujud menyembah. Katakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kata sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau layak Tuhan
Engkaulah ya Tuhan, kami menyembah. Tidak ada yang lain yang kami sembah malam ini selain Yesus. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari katakan sama-sama, panggil Dia Yesus yang baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Yesus selamanya kami menyembah. Amen. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan ya malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita. Haleluya. Akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini ya. Oke. Batuk pilek parah sampai jadi pusat. Kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih yaitu Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Amin. Ya, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya, Bapak Ibu. Yes. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan, disanjung dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu yang setia, menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami, pribadi, keluarga, maupun selaku persekutuan CLCC. Dari pagi hingga pada malam hari ini, bahkan dari malam hingga pagi di siang waktu Jerman, kami semua terpelihara, dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk waktu yang terindah pada saat ini Tuhan sudah menghimpunkan kami kembali dalam persekutuan ini untuk kami memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan di saat yang terindah ini Tuhan Yesus, kami akan diam dan Tuhan akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa atas kesetiaannya untuk terus duduk merenungkan firman Tuhan, sehingga memperoleh rahasia-rahasia firman itu dalam perenungan tiap-tiap hari, baik siang maupun malam, dan dapat membagi buat kami semua. Untuk itu Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, melalui kuasa Roh Kudus kami dapat memahami, mengerti, menyimpan, bahkan memberlakukan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar bersama. Bapa di sorga, Engkau berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Tuhan urapi, berkati, berikan hikmat, pewahyuan, kuasa
yang datang daripada Tuhan, supaya isi hati Tuhan boleh dapat disampaikan, diberitakan, dikabarkan buat kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Beli Hukubun buat doa yang sangat indah malam ini. Puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini dalam sorotan tema yang disampaikan, yaitu Engkau buatan tangan ajaib. Ya, siapakah tangan ajaib itu? Adalah Tuhan Yesus, ya. Dan engkau ini adalah saudara dan saya yang menjadi hasil buatan dari tangan Tuhan sendiri. Nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Pada sahabat kita terkasih, Bu ADC, dipersilakan. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Oke, saya ulangi ya. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan siapa, saudara? Buatan Allah, ya. Jadi ingat Bapak Ibu, manusia itu adalah buatan Allah. Tapi kalau yang namanya mobil, yang namanya HP, yang namanya bangku, kursi, ya, lemari, tempat tidur, rumah, dan sebagainya, itu buatan manusia. Tapi kita semua manusia yang hidup saat ini, kita adalah buatan Allah, ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita diciptakan dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Untuk apa, saudaraku? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Pekerjaan yang baik itu adalah ketika kita sama-sama beraktivitas, kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu pekerjaan yang baik. Kita berdoa, itu pekerjaan yang baik, saudaraku. Kita membaca firman Tuhan, itu pekerjaan yang baik. Kita mendengarkan firman Tuhan, itu pekerjaan yang baik, ya. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu pekerjaan yang baik. Kita membawa orang-orang, kita mengundang orang-orang, teman-teman kita yang dalam kesusahan, persoalan, pergumulan, kita ajak mereka datang kepada Tuhan, ya, lewat undangan yang kita terima. Nah, itu pekerjaan yang baik, saudaraku. Apalagi Bapak Ibu, setiap hari kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan, kita masih hidup, masih bernafas ini, kita menaikkan syukur kepada Tuhan, itu adalah melakukan pekerjaan baik. Apalagi pekerjaan yang baik, saudaraku, kalau kita tahu bahwa kita semua sudah diberikan berkat, kesehatan, rezeki ini, saudaraku, secara materi, dan kita persembahkan itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, itu pekerjaan yang baik, ya, saudaraku. Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Allah yang persiapkan itu sebelumnya, ya. Ia mau, siapa yang mau? Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya itu di dalam apa, saudaraku? Di dalam perbuatan yang baik, saudaraku. Ada banyak orang kenapa dia tidak bisa melakukan perbuatan yang baik, karena dia ada di luar perbuatan yang baik. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan tidak memuliakan Tuhan, malah menyakiti hati Tuhan dan menyakiti orang lain. Nah, itu kenapa? Karena dia di luar, saudara-saudaraku, ya, di luar pekerjaan yang baik, sehingga dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita bersyukur malam ini kita ada di dalam ibadah ini, itu artinya kita sedang melakukan pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan yang baik ini Tuhan mau kita hidup di dalamnya, saudaraku, ya. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalamnya, kita berjumpa dengan Tuhan, hati kita yang susah jadi terhibur,
hati kita yang lemah jadi kuat, hati kita dalam keadaan putus asa kita beroleh pengharapan, hati kita dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, khawatir, hati kita tiba-tiba beroleh damai sejahtera, saudaraku. Nah itu kenapa? Karena kita hidup di dalamnya. Di dalam apa, saudaraku? Di dalam perbuatan pekerjaan yang baik. Saudara-saudara terkasih Tuhan, orang percaya itu adalah buatan tangan Allah. Bilang amin ya. Tadi saya sudah katakan bahwa manusia kita semua ini adalah buatan tangan Allah ya, tangan yang ajaib itu. Tangan Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena dia itu, saudara saya itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Bilang amin. Bilang bersama-sama dengan saya malam ini. Katakan, saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Dan dia tahu, saudaraku, dia tahu itu telah diciptakan serupa. Dia itu diciptakan, saudara saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, ya saudaraku ya. Dalam gambar dari wajah Tuhan Allah untuk apa? Untuk melakukan perbuatan besar. Bilang perbuatan besar dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu tujuannya, saudaraku. Kita ini buatan tangan ajaib, tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar. Nah, saya berdoa supaya malam ini, saudara-saudara, ketika kau mulai siap, engkau berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jadi ketika engkau masih kuat, Tuhan beri engkau kesempatan, berarti itu ada pekerjaan besar di depanmu yang sudah menanti saudara saya. Nah, ketika engkau rindu sekali itu, engkau bertekun di dalamnya, engkau akan dibawa Tuhan sampai ke sana. Tapi kalau engkau tidak taat, tidak setia, Bapak Ibu sekalian, maka engkau tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya di sana. Ya, saudara-saudara, untuk itu kita bisa pelajari ya, terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-46 sampai 48 ya. Dari 3 ayat ini kita mengangkat sebuah tema yaitu buatan ya, tangan ajaib saudaraku ya. Kita ini hasil perbuatan tangan ajaib Bapak Ibu sekalian, dan kita akan perhatikan dari ayat tersebut, kita akan pelajari ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui bahwa engkau dan saya itu adalah buatan tangan ajaib. Siapa yang mengetahui bahwa engkau dan saya adalah buatan tangan ajaib? Nah, kita lihat siapa dia. Dia adalah orang percaya yang memiliki tanda ini. Apa tanda dari orang yang mengetahui bahwa dia itu adalah buatan tangan ajaib, saudaraku ya. Mari kita lihat tanda yang pertama, yaitu dia memiliki tanda ini. Tanda ini apa? Yang pertama selalu apa? Yang pertama ini dia ya. Dia selalu dia minta Tuhan berkenan untuk apa? Untuk memberikan dia kesempatan dia untuk mendirikan rumah Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 46, saudaraku. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya dia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Amin. Nah, ini yang dikatakan oleh Stefanus di hadapan orang-orang yang sedang mendakwa dia, sedang menghakimi dia, sedang menuding dia, sedang menginterogasi dia, sedang mengintimidasi dia ya. Mereka tujuannya bagaimana ingin menjatuhkan hukuman kepada Stefanus sebelum dia dihukum mati dengan cara dirajam batu, saudaraku. Nah, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia mengerti tentang rahasia firman, dia tahu bagaimana perjalanan nenek moyang bangsa Israel, mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian punya anak yang namanya Yusuf. Tuhan siapkan dia di Mesir untuk memelihara bangsanya, saudaraku, sehingga bangsanya bisa terhindar dari bahaya kelaparan ya. Namun setelah Yusuf mati, muncullah Raja Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Disitulah orang Israel. Mereka mengalami intimidasi, tekanan, penderitaan, siksaan, kekejaman dari orang-orang Mesir sebagai orang yang menjajah mereka. Karena orang Mesir di sana sebagai benar-benar orang yang menindas orang Israel, dan orang Israel benar-benar menjadi budak 400 tahun lamanya. Bayangkan, saudaraku.
Ya, dan ini diceritakan, dikisahkan oleh Stefanus. Jadi sampai pada akhirnya mereka punya anak keturunan sampai pada Daud, saudaraku ya. Ini luar biasa, Stefanus sedang menceritakan, mengilas balik saudaraku tentang kisah hidup perjalanan tokoh-tokoh iman, bapak-bapak orang Israel ya, tentang nenek moyang orang Israel, perjalanan iman mereka. Di sini dia berkata, Daud telah mendapat kasih karunia. Selama masih ingat apa itu kasih karunia yang saya selalu sampaikan? Ada 4 poin ya. Kasih karunia itu adalah sebuah pemberian atau hadiah, gift, saudaraku ya. Kasih karunia atau anugerah itu yang kedua juga adalah sebuah belas kasihan Tuhan ya. Adalah sebuah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang manusia berdosa, sebetulnya dia tidak layak mendapatkan, tapi Tuhan mau memberikan saudaraku, karena kebaikan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia itu, anugerah itu juga bicara tentang, yaitu sebuah kekuatan secara adikodrati, kekuatan ilahi yang diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa saudaraku. Orang kalau berdosa, maka dia kehilangan kekuatan Allah, sehingga dia gampang kena masalah, putus asa, gampang kena masalah, jadi stres, depresi, bahkan frustrasi. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan Allah di dalam dirinya, tapi kalau dia sadar bahwa Injil kekuatan Allah, yaitu firman Tuhan, dia yang lemah, dia dengar firman Tuhan, akhirnya imannya bangkit ya, sehingga dia tidak mudah jadi lemah lagi. Lalu yang terakhir, saudaraku, kasih karunia atau anugerah Tuhan itu bicara tentang sebuah kesempatan ya, opportunity. Kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara-saudara lihat ya, yang pertama kita belajar, saudara, engkau buatan tangan ajaib, saudaraku. Ya, yang pertama dia adalah orang yang mengerti dan dia selalu minta. Ya, ini dia selalu minta. Minta apa? Dia minta Tuhan berkenan untuk apa? Memberi dia kesempatan supaya dia, saudaraku, bisa mendirikan rumah Tuhan. Ini Daud. Daud dia rindu sekali, dia bilang, Tuhan beri aku kesempatan membangun rumah Tuhan. Saudara-saudara, itu sebuah kerinduan dari hati seorang yang mencintai Tuhan. Dia ingin diminta Tuhan berkenan supaya memberi dia kesempatan untuk mendirikan rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan, tempat umat Tuhan berkumpul, beribadah, tempat umat Tuhan datang sujud menyembah. Di sana mereka bisa akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudaraku. Dan saudara, itu satu kerinduan yang baik sekali. Namun Bapak Ibu sekalian, bukan Daud yang membangun rumah Tuhan, tapi anaknya Salomo. Kenapa Daud tidak diizinkan membangun rumah Tuhan? Karena Daud ini seorang, sebelum dia menjadi raja, dia seorang prajurit, dan dia ini selalu pergi berperang, dan dia selalu mengalahkan musuh-musuh, saudaraku ya. Dia mengalahkan lawan-lawan dia yang datang menyerang bangsanya, saudaraku. Dan Daud mendapat kemenangan, dan banyak dari mereka yang dia bantai, yang dia bunuh, saudaraku. Itu sebabnya Daud ini, karena tangannya berlumuran darah, jadi Daud tidak diizinkan membangun rumah Tuhan, anaknya, saudaraku. Namun kita lihat hal yang luar biasa yang Daud miliki, yaitu selaku hati yang mencintai Tuhan, selaku dia minta Tuhan beri dia kesempatan untuk apa? Untuk dia mendirikan rumah Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini engkau mendirikan rumah Tuhan, saudaraku. Yang pertama, kau bisa mendirikan rumah Tuhan dengan apa, saudaraku? Daud mendirikan rumah Tuhan, dia sudah siapkan ya bahan-bahan untuk membangun rumah Tuhan, saudaraku. Semua keperluan untuk membangun rumah Tuhan itu kayu, semua besi sudah disiapkan oleh Daud. Luar biasa, saudaraku. Nah, hari ini Tuhan ingin engkau membangun rumah Tuhan dengan apa? Engkau bisa membangun dengan doamu. Itu engkau membangun rumah Tuhan dengan doa, ya. Kemudian dengan engkau beribadah, engkau membangun rumah Tuhan, ya, saudara. Rumah Tuhan itu secara fisik ada sebenarnya rumah Tuhan itu ada dua, saudaraku. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu secara fisik itu adalah bangunan, ya. Itu adalah sebuah organisasi, sebuah badan, saudaraku, badan yang berbadan hukum. Tapi rumah Tuhan yang kedua itu secara organisme. Kalau tadi organisasi, ini yang kedua organisme. Itu adalah saudara dan saya, ya. Kita ini adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Allah. Jadi bagaimana supaya rumah Tuhan bisa dibangun? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap hari engkau hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Dengan engkau terus memuji Tuhan, engkau terus menyembah Tuhan, engkau terus mendengar firman Tuhan. Engkau sedang membangun rumah Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ini hal-hal yang bersifat rohani, kita membangun rumah Tuhan. Tapi rumah Tuhan yang secara fisik juga, Bapak Ibu sekalian, engkau bisa membangun dengan apa yang bisa engkau persiapkan
mempersembahkan, saudaraku. Ya, orang-orang Israel pada waktu itu mereka semua bahu-membahu, saudaraku, ya. Dari yang muda sampai yang tua, mereka sama-sama bahu-membahu untuk membangun rumah Tuhan. Dan ternyata rumah Tuhan bisa berdiri megah, saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Sehingga Tuhan hadir di saat-saat umat Tuhan berkumpul di sana. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang mengerti bahwa dia itu hasil buatan tangan ajaib, maka dia selalu rindu minta kepada Tuhan, Tuhan berkenan memberi dia kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat rahasia yang kedua. Saudara kasih Tuhan, engkau itu buatan tangan ajaib. Nah, tanda dari orang yang mengerti dia adalah buatan tangan ajaib. Yang kedua, saudaraku, yaitu dia adalah orang yang selalu menghargai. Menghargai apa, saudara kasih Tuhan? Dia menghargai keputusan Tuhan untuk memilih orang yang sesuai dengan keinginan hatinya. Nah, di sini Daud, dia rindu sekali Tuhan beri dia kesempatan. Tapi karena Daud, pada waktu itu, Tuhan lihat tangannya ini menumpahkan darah orang, sehingga akhirnya Tuhan tidak izinkan Daud yang membangun, tapi anaknya yang bernama Salomo. Itulah keputusan Tuhan. Dan Daud harus menghargai itu, saudara. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 47. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-47, tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Amin. Amin. Tetapi Salomo lah, siapa Salomo? Ini anak dari Raja Daud. Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk siapa? Untuk Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus, rumah untuk Allah ini adalah sebuah kerinduan hati Tuhan, supaya umat Tuhan bisa datang beribadah di dalamnya. Nah, saudara kasih Tuhan, sejak Corona, Bapak Ibu sekalian ya, Corona itu merebak di seluruh dunia, saudaraku, sehingga orang semua tidak bisa ibadah tatap muka, tidak bisa kumpul. Maka disitulah Bapak Ibu kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita tetap buka kebaktian online, saudaraku. Sehingga teman-teman dari berbagai luar Jawa, luar negeri juga bisa ikut ya bersama-sama sampai hari ini. Jadi tanpa kita sadari lewat Corona ini, saudara, gereja itu sudah masuk dalam rumah kita, sehingga kita ini bisa beribadah, kita bisa memuji menyembah Tuhan ya. Dan ada saatnya juga kita ibadah tatap muka, saudara. Nanti tanggal 11 bulan 11 ya, di bulan ini kita akan adakan ibadah tatap muka, saudaraku ya, di rumahnya putrinya Ibu Lydia Eka, saudaraku, pada jam 10 pagi. Dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan yang di luar Pulau Jawa, yang di luar pulau pun, di luar negeri bisa mengikuti ya lewat Zoom. Jadi kita akan buka Zoom online yang lalu memang ada sedikit masalah teknis, sehingga Zoom tidak bisa dibuka. Tapi tidak apa-apa, ibadahnya tetap berjalan ya. Dan saudara doakan juga nanti untuk tanggal 26 bulan ini ada satu pasangan yang akan menikah di gereja CLCC, saudaraku ya. Nah, gereja CLCC Tuhan percayakan untuk mengadakan upacara-upacara seperti pembaptisan air, kemudian seperti sakramen perjamuan kudus, kemudian untuk pemberkatan nikah, ya, kemudian apalagi sampai pada kalau jemaat meninggal, nah gereja CLCC yang mengadakan upacara pemakaman. Tapi kalau persekutuan Bapak Ibu itu tidak bisa ya, karena persekutuan dia hanya kebaktian saja, tapi dia tidak diperbolehkan untuk mengadakan upacara-upacara tersebut ya, seperti yang tadi saya sebutkan itu ada 4. Saudara yang kasih Tuhan, ada teman saya yang seorang hamba Tuhan, dia punya persekutuan dan beberapa pasangan yang menikah, saudaraku, dia tidak bisa menikahkan mereka karena dia belum bentuk gereja. Jadi makanya dia telepon saya minta bantuan untuk menikahkan beberapa pasangan, dan gereja CLCC melakukan itu, saudaraku ya. Jadi harus dibedakan antara persekutuan dengan gereja ya. Kalau persekutuan cuma kebaktian biasa ya, seperti Bapak Ibu ikuti kebaktian ya sampai saat ini. Tapi kalau gereja dia bisa melakukan ya upacara-upacara seperti penyerahan anak, kemudian untuk perjamuan kudus, kemudian pemberkatan nikah dan pembaptisan air, lalu pemakaman. Itu bisa dilakukan gereja. Kalau persekutuan tidak boleh ya, itu harus beda gitu. Sampai sini pahamnya Bapak Ibu. Jadi saudara kasih Tuhan, kita berdoa saudaraku supaya Tuhan akan siapkan sebuah bangunan ya
sebuah bangunan yang permanen. Nah, saya memang sampai hari ini sedang bergumul, sedang berdoa. Memang gereja CLCC ini sampai hari ini belum punya bangunan yang permanen, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih berpindah-pindah, tapi saya percaya suatu hari tidak akan lama lagi gereja CLCC akan punya satu bangunan, ya, sehingga bisa mengakomodir saudara-saudaraku orang-orang yang akan butuh konseling, mereka butuh didoakan secara khusus, ya, datang ke gereja bisa didoakan dengan baik, ya. Dan puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan memang kalau sekarang ini Bapak Ibu sekalian, sekarang ini memang kalau kita lihat dengan perkembangan zaman Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sekarang memang situasi memang kita perlu untuk bagaimana bisa menata itu dengan baik. Kalau dulu belum ada kendaraan yang begitu banyak, saudaraku, itu kalau orang menikah, ya, mereka menikah, saudara kasih Tuhan, dari gereja, lalu kemudian setelah acara pemberkatan di gereja, mereka dalam perjalanan mereka pergi ke hotel, ya, kalau di hotel biasa acara resepsi atau di restoran. Nah, itu masih memungkinkan, ya, pada waktu berapa tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, saudaraku, ya, gak terlalu macet. Nah, dengan perkembangan kendaraan makin bertambah volumenya ini, ruas jalan makin padat, saudara, dan itu kebanyakan mengakibatkan macet di jalan. Sehingga membuat acaranya yang sudah disusun oleh IO, ya, event organizer, itu jadi kacau, saudaraku. Makanya beberapa pasangan mereka inisiatif, mereka mengadakan di hotel, ya, acara pemberkatan nikah di hotel, kadang di restoran. Jadi sangat praktis. Jadi ketika saya memberkati mereka di situ, selesai acara ibadah pemberkatan, udah langsung kita makan-makan. Habis makan udah kita pulang, ya. Nah, kita doakan untuk nanti tanggal 26, saudaraku, ada satu pasangan dari Surabaya, ini jemaat lama, saudara dalam Tuhan, ya. Ini anaknya mau menikah, jadi kita doakan di tanggal tersebut di Hotel Swiss Bell Inn di Surabaya, ya, di Manyar Kertoharjo, semua bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat ini yang kedua, saudara kasih Tuhan, engkau buatan tangan ajaib. Nah, siapa orang yang mengerti dia adalah buatan tangan ajaib, dia adalah orang yang menghargai keputusan Tuhan. Jadi siapa yang menghargai keputusan Tuhan? Ini Daud. Meskipun Daud, Tuhan, dia minta supaya Tuhan beri dia kesempatan, tapi Tuhan tidak izinkan Daud untuk membangun rumah Tuhan, tapi anaknya. Dan Daud harus menghargai keputusan Tuhan seperti itu, ya. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat yang ketiga. Saudara kasih Tuhan, kita belajar tema ini, engkau buatan tangan ajaib. Dan siapa orang yang mengerti bahwa engkau adalah buatan tangan ajaib? Yang ketiga, dia adalah orang yang selalu. Yang ketiga selalu apa? Ini dia, dahsyat, ya. Selalu mengakui. Mengakui bagaimana? Mengakui yang maha kuasa, ya, yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Tuhan, ya. Tuhan tidak diam di dalam suatu yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi kalau kita lihat bangunan secara fisik, saudara, gereja yang dibangun secara fisik, mau nama bentuk apapun, saudaraku, itu semua dibangun oleh tangan manusia, ya. Pada waktu zaman Salomo pun itu orang-orang Islam mereka membangun bait Allah, saudaraku, yang ada di Yerusalem, tapi pada tahun 70-an Tuhan bawa Jenderal Titus dengan orang-orangnya, pasukannya untuk apa? Mereka menghancurkan bait Allah. Oleh karena apa? Orang-orang Israel, umat Tuhan, mereka tidak lagi menghargai Tuhan. Sehingga bait Allah dihancurkan. Makanya Yesus bilang apa? Bahwa kamu lihat bangunan ini, batu-batu yang tersusun satu di atas yang lain, bahwa batu ini akan diruntuhkan. Dan dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Nah, itu bicara tentang Yesus. Yang dia disalibkan, dia mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu maksudnya, ya. Jadi mari kita lihat, ini yang ketiga, saudaraku. Orang yang mengerti bahwa engkau buatan tangan ajaib, dia adalah orang yang selalu mengakui. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa yang maha tinggi tidak diam di dalam, ya, buatan tangan manusia ini. Saudara, mari kita lihat ayatnya. Silakan Ibu ADC sudah diperdengarkan tadi. Kisah Rasul 7 ayat 48, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Amin. Jadi itu Bapak Ibu, jadi gereja secara fisik itu dibuat oleh tangan manusia. Tapi kita ini adalah orang percaya
Kita ini adalah buatan tangan Allah, jadi kita inilah gereja yang sesungguhnya ini, saudaraku. Ya, gereja yang sesungguhnya rumah Tuhan. Paulus berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi gereja yang sesungguhnya adalah hidup kita nih, tubuh kita, Bapak Ibu ya. Karena kita perlu jaga dengan baik. Nah, saudara kasih Tuhan, ada banyak gereja, saudaraku. Saudara, betul mereka beribadah, tapi saudara kasih Tuhan, mereka benar-benar praise, memuji Tuhan, tapi mereka sudah kehilangan yang namanya presence of God. Mereka sudah kehilangan yang namanya hadirat Tuhan, saudaraku ya. Hanya sekedar kembang saja, ada lampu sorot sana, sorot sini, saudaraku ya, fasilitas yang semua saudaraku kelihatan wah, tapi sesungguhnya gereja-gereja tersebut sudah mulai kehilangan hadirat Tuhan. Saudara, kalau saudara mungkin pernah lihat di media sosial, pernah di viral ya, itu di mana ya, di Inggris atau di mana Bapak Ibu, itu gereja akhirnya jadi apa? Jadi mall, saudaraku ya. Sehingga jadi kafe, di sana jadi perpustakaan. Karena apa? Gereja sudah kehilangan hadirat Tuhan. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi bait Allah yang kudus ini, sehingga kita benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan, saudara. Sehingga orang datang beribadah, mereka tidak merasakan, mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan sudah hilang. Ya, nah itulah sebabnya kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah gereja Tuhan. Ya, kita selalu bangun keintiman dengan Tuhan, supaya hadirat Tuhan itu ada dalam diri kita. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudara. Engkau buatan tangan ajaib. Mari lihat yang pertama ini, saudaraku. Lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara, apa yang terjadi dengan dia? Ada hasrat yang kuat. Ada hasrat yang kuat untuk apa? Untuk mendirikan rumah Allah. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul 7 ayat yang ke-46. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Amin. Amin. Supaya ia diperkenankan untuk apa? Untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub, suatu. Artinya di sini kita lihat bahwa orang percaya yang taat pada firman seperti Daud ini ya, ada hasrat yang kuat untuk mendirikan rumah Allah. Apakah salah kalau saudara punya hasrat yang kuat untuk mendirikan rumah Tuhan? Tidak salah, saudaraku. Selama hasratmu itu untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti kabulkan ya. Bapak Ibu sekalian, supaya disitulah Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Hasil yang kedua, engkau buatan tangan ajaib. Yang kedua, kita lihat ya, saudara. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia mendirikan sebuah rumah untuk Tuhan Allah-Nya. Mari kita lihat, ini seperti Salomo, saudara. Salomo yang membangun rumah untuk Tuhan Allah. Kita lihat ya, Kisah Rasul 7 ayat 47. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-47. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Amin. Amin. Siapa yang mendirikan rumah untuk Allah? Salomo. Jadi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dialah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tuhan Allah hadir di situ. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang gereja sudah hadir di rumah kita masing-masing. Ya, mari kita jaga itu. Dengan setiap hari kita pelihara hadirat Tuhan, rindu mendengar firman Tuhan, rindu memuji Tuhan. Sehingga rumah kita juga, Bapak Ibu sekalian, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin. Seperti Obed-Edom yang menerima akan hadirat Tuhan, tabut Allah datang di rumahnya, sehingga 3 bulan berturut-turut Obed-Edom diberkati Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar bahwa dia itu adalah bait Allah, buatan tangan Allah ya, bukan bangunan buatan tangan manusia. Kita ini bait Allah, buatan tangan Allah. Amin. Kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 48. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-48. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Amin. Amin. Ya, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Itu kenapa?
Karena manusia pada waktu itu mereka sudah mengalami kemerosotan secara moral, kemerosotan secara iman, sehingga Tuhan tidak hadir di dalam rumah Tuhan lagi, di dalam tempat kediaman itu. Tuhan sudah tidak ada di situ, tapi Tuhan ada di dalam baitnya, yaitu saudara dan saya. Amin ya. Mungkin saudara-saudara belum mendapat kesempatan pergi ke gereja, tapi di rumah pun engkau masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Mungkin karena kondisi kesehatan terganggu tidak bisa pergi beribadah di gereja, tapi gereja sudah hadir rumahmu lewat ibadah Zoom ini, maka engkau bisa mendapatkan kesempatannya Tuhan hadir dalam hidupmu ya, lewat kebaktian seperti ini. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian pada malam hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Haleluya. Pak John, ya. Maaf, itu hasil 46 tadi apa Pak John? Hasilnya yang 46. Oh, sebentar. Hasil ayat 46 maksudnya ya? Iya, dia punya hasilnya. Ya, hasilnya yang pertama itu, ini dia. Orang percaya yang taat pada firman, ada hasrat yang kuat. Ada hasrat yang kuat untuk mendirikan rumah Allah. Ya, jadi dimulai dari hasrat, ada passion, ada kerinduan untuk mendirikan rumah Allah, ya. Oke, selama hasrat itu ada pada kita, maka saya percaya pekerjaan besar akan dinyatakan Tuhan luar biasa. Amin. Terima kasih Pak John. Ya, sama-sama ya. Oke, semuanya sudah mencatat ya. Tuhan berkati kita semua. Silakan Pak Frans Angki berdoa buat firman Tuhan ini. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu bagi kami Tuhan. Malam hari ini kami telah berkumpul saat ini ya Bapa, mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengar dan menusuknya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa berkati Pak John Sarbunan bersama keluarganya Tuhan. Berikan kasih setiamu kepada mereka ya Bapa. Bapak berkati, berikan kekuatan bagi beliau Tuhan Yesus untuk setiap saat, setiap hari Tuhan. Berikan kesehatan yang baik bagi beliau Tuhan Yesus, ya, Yesus. Untuk setiap hari memberitakan akan firman ya Tuhan Yesus. Jaga kesehatan beliau ya Bapak, yang terlebihnya Tuhan Yesus. Biar kasih setiamu selalu menyertai dan melindungi Pak John bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, firman yang indah ini bagi kami Tuhan Yesus. Kami telah mendengar dan masukkan ke dalam hati batin kami ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami masing-masing yang saat ini, yang malam ini sedang mendengarkan akan firman-Mu ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman ya Tuhan yang tidak sempat hadir malam ini, hari ini ya Tuhan Yesus. Mungkin dalam pekerjaan mereka ataupun kesibukan mereka Tuhan Yesus, dari kantor belum kembali ke rumah ya Bapa. Ya, Bapa, mereka berkati mereka di perjalanan ya Tuhan Yesus. Maka mereka boleh sampai di rumah dengan selamat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biar cinta kasih-Mu selalu menyertai kami dan melindungi kami ya Bapa setiap saat. Ampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat ya Tuhan Yesus, melawan kehendak-Mu dari pagi hingga malam hari saat ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, supaya doa dan sembah kami ini boleh naik kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada ya Bapa, orang-orang yang di penjara ya Tuhan Yesus, para hamba-hamba Tuhan-Mu ya Bapa, yang setiap saat melayani-Mu ya Bapa, menceritakan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus, berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami telah mendapatkan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam surga ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Amin. Kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John atas firman-Nya yang telah menguatkan kita semua. Amin. Firman Tuhan menyatakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus supaya kita hidup di dalamnya. Kita semua berharga di mata Tuhan. Dan orang yang percaya taat firman ada hasrat kuat mendirikan rumah Allah. Orang percaya taat firman mendirikan sebuah rumah untuk Tuhan Allah. Amin.
Orang percaya taat firman sadar dia bait Allah, buatan tangan Allah. Yes. Amin. Terima Amin. kasih Pak John. Dan sebentar kita akan menaikkan doa profetik yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Kami persilakan Bu Ros. Ya, terima kasih Bu Janjuk ya Nah, kesempatannya ya. Kami akan menaikkan doa profetik dan diakhiri dengan I receive. Yes. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Terima kasih Pak John. Tuhan Amin. berkati. Yes. Ya, terima kasih Bu Ros yang telah menaikkan doa profetik bagi kita semua. Dan selanjutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Kami persilakan Pak Bruri. Dia berhalangan. Berhalangan. Kili Iya. aja. Oh ya. Jadi saya sampaikan aja ya. Saya juga bisa Bu Yayu. Oh bisa. Oh ya, enggak apa-apa Bu Ros. Ya. Terima kasih. Ya. Tuhan. Oke. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat
Disertai perjamuan kudus, ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara semua hadir di ibadat ucapan syukur tatap muka pada ibadat ICLCC Sabtu pagi 11 November tahun 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tempat Saudari Lindawati, putrinya Ibu Lydia Eka, di Jalan Palem Selatan 1 MB 16, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Bagi yang di luar Jawa Timur, luar Pulau Jawa, dan luar negeri dapat mengikuti via Zoom online di link yang sama dan menyesuaikan waktunya di tempat masing-masing. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, dan nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday November 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 7 bulan November 2023, Bapak Franz Angki Kuara M. Mar Bekasi, dan ke tanggal 10 bulan 11 2023 Ibu Rosalin dari Jerman, dan 10/11/2023 Ibu Janjuk Eliwati Kuswandi dari Surabaya, dan 23 bulan 11 Bapak Dermawan Lim SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin. Mewakili Pak Bruri, Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak John. Terima kasih. Ya, Bu Yayu. Berkatnya double. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum saya kembalikan ke koordinator malam, saya menyampaikan terima kasih doa sebelum firman Tuhan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Dan doa peneguhan firman oleh Bapak Angki dari Bekasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan sebelumnya, Bapak Ibu yang punya pergumulan bisa chat di kolom bawah ini, dan doa oleh Pastor John akan didoakan bersama tim. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke Ibu Koordinator ADC, Koordinator Malam. Saya persilakan Bu ADC untuk menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih Ibu Jaju Koswandi sudah memimpin kita. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh firman-Nya. Juga terima kasih Pak John yang sudah menyampaikan firman buat kami semua malam hari ini. Dan juga Ibu Rosalin, Pak Bruri, juga diwakili oleh Ibu Rosalin ya. Dan semua kita yang hadir malam hari ini, pastikan kita tetap kuat di dalam Tuhan ya. Dan kita semakin kuat iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu, dan sekali lagi
kasih untuk semua yang sudah hadir malam hari ini di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless all. Dan kembalikan ke Ibu Jaju Koswandi, host malam hari ini. Akan Bu Jaju. Terima kasih Bu ADC. Tuhan memberkati bersama keluarga semuanya. Sebelumnya kita akan menerima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, MA dari Kediri. Silakan Pak John. Praise the Lord, mari Bapak Ibu sekalian, dalam anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan beri, engkau ada di dalamnya. Mari syukuri anugerah Tuhan dan gunakan anugerah Tuhan semasa engkau hidup ini. Terus mencari Tuhan, merindukan untuk membangun rumah Tuhan. Dan percayalah kuasa Tuhan, berkat, mujizat, pertolongan, kemenangan masa depan tercurah dan dicurahkan dalam kehidupanmu dengan limpahnya. Angkat kedua tanganmu pada malam hari ini. Tuhan memberkati semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk para koordinator, memberkati Ibu ADC, Tuhan memberkati Ibu Jajuk, Tuhan memberkati Ibu Rosalin, Pak Bruri, Tuhan memberkati Ibu Weli Hukumun, Pak Frans Angki, Ibu Siam Liang, Ibu Nini Rawati, Tuhan memberkati juga Pak Ferry bersama Ibu Lasri. Tuhan memberkati semua yang hadir pada malam ini, Ibu Sinta dan semua anak-anak, Ibu Sian Liang. Tuhan memberkati semua yang hadir malam ini. Aku berkata malam ini siapapun yang sakit dengan iman, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan sekarang terimalah aliran kesembuhan mulai mengalir atas tubuhmu. Ketika namamu disebutkan satu persatu, imani. Pada saat namamu disebutkan, itu artinya engkau sedang terkoneksi dengan kuasa Allah, engkau sedang terkoneksi dengan mujizat, engkau sedang terkoneksi dengan kesembuhan yang Tuhan sedang alirkan dalam tubuhmu. Aku berkata malam ini, Ibu Jajuk engkau terima, Ibu ADC engkau terima, Ibu Weli Hukumun engkau terima, Ibu Rosalin engkau terima, Ibu Nini engkau terima, Ibu Sialnya yang engkau terima, Pak Frans Angki engkau terima, dalam nama Pak Ferry, Ibu Lasri engkau terima, Ibu Sinta engkau terima, anak-anak Yohan Sini Jem engkau terima, Ibu Siang Liang engkau terima dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatannya, keuangan ekonominya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan saudara-saudara yang lain dalam pergumulan hari ini. Sembuhkan juga calon menantu Ibu Indriani karena Tuhan Yesus tahun depan anaknya akan menikah dengan calon menantunya dalam nama Yesus. Persiapan Ibu Shirley juga akan menikah di tahun depan. Kami doakan semua bisa berjalan lancar. Tuhan sembuhkan Pak Darman Lim kesehatannya. Bulan Desember mereka akan menikah. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan berkati pasangan yang menikah tanggal 26 November. Tuhan sertai Grace dan suaminya Ivan, berkati dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan dicurahkan di tanggal tersebut. Berkati tanggal 11 kami akan tatap muka di tempatnya putrinya Ibu Lydia Eka, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang hadir, kami percaya kuasa lawatan Tuhan terjadi di sana. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan kami bersyukur, putra Ibu Nini Erawati sudah engkau sembuhkan, saudara Denny, mereka percaya, Tuhan anaknya juga, Dev, Samuel juga dipulihkan kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, peningkatan makin dipercepat, makin berjalan stabil, lancar dalam nama Yesus. Terima kasih semua yang hadir malam ini. Kami doakan juga untuk Ibu Sandra di Jerman, Tuhan pulihkan jiwanya, disembuhkan juga dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Anak Arsenio, cucu Bu Weli, dan Aldrik semua disembuhkan Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Malam ini semua yang percaya sudah terima mujizat. Pak Frans Angki juga sudah terima mujizat. Semua yang hadir malam ini sudah terima mujizat di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya Tuhan sama-sama kita katakan amin. 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 Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. God bless you all. Terima kasih Bapak Pendeta untuk doanya. Sama-sama. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan berkati. Bu Tetap Weli, semangat ya. Ros, selamat beraktivitas. Pak Angki, Ibu Senglian, Ibu Nini Arawati, dan juga Bu Sinta, Amin. Cindy, John. Ya. Pak Ferry Lasri. God bless you all. God bless you all. Sama-sama. Tuhan berkati ya. Tetap semangat. Selamat beristirahat.
Ya, Memberkati semuanya. Bu. Memberkati Bu Nini. Selamat semangat ya. Ya, makasih Pak Sampai kita John. ketemu lagi. Amin. Ya, Bu Cajuk, memberkati ya. Oke. 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 Tuhan Yesus memberkati semua. Ya. Bapak Memberkati semua. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok pagi. Ibu. God bless you all. Ya, Bye-bye. Bye-bye. Ya, amin. Ya.